Itu bang, orang yang minta tolong itu. Jelas kan? Ih, maling apa? Itu orang minta tolong loh bang. Aku nyongke ngomong arit ya. Tolong. Orang minta tolong kok. Ana mau gemblung nang alas ke. Hah? Kepiye? Ana mau gemblung nang alas batirku didak-dadak nang gemblung kae. Astagfirullah mas, itu pada kenapa mas? Berdarah mas? Pada berdarah gimana ini? Ya kayak gigi anu wong gemblung anyar dan dari akhirnya dadi yang dikrakali kayak gigi lah. Alah. Astagfirullah. Bang duduk dulu bang. Bang minum bang, kasih minum bang. Kasih minum bang. Astagfirullah. Coba bang lihat bang. Ngarah. Ramban malah Ini kulitnya pada mengelupas ini. Iya ini pada kan lupas kena wong gemblung anyar dan krakali. Astagfirullahaladzim. Tolong mas batirku ke mas. Batirnya kenapa? Batirku pono kae sing tukang tebang kayu. Anu Gudak. anu ini dulu Pak, mending. Masuk istirahat, tenangin dulu, tenangin. Lehernya mas. Dalam lagi sampai muknya ditekak gini kalau ludak mbok ya. Astagfirullah ya Allah. Kalau ini piye? Punten tolong mas lah batirku kan mas. Iya. Ceritanya anu kepriwe ceritane mau-maune bisane kan kaya iku we. Mau-maune ya ngarep ngarit. Ketemu karo batirku si Pono si tukang tebang. Jadi wong jere nyong pas lagi pas beneran nyong urung oli suket. Berhubung nyong berdesakeh dadi nyong gagian malu-malu kae ngarah rambanane iku. Jadi nyong buru bareng malu karo si Pono ngana. Barang wisep, nyong jadi sodakeh, batir tukang tebasnya pada balik. Dan nyong karo Pono pada liren kono jagongan karo udut. Kalau kang aduan kono wong buru ngeri ngono, jago arep takon apa ku malah dididik ngamuk nang kono. Nyong dikrakali kayak gigi lah. Loh, kenapa enggak infeksi ini? Ya buku kukune ya dodo banget ireng kaya linden karo ngono. Ngrakali nyong sampai nyong bembludak ngantek gila lah. Sila mas. Dulu mas punten masuk ke batirku melas kayak wong lu. Berarti temennya sampean masih di sana? Ya si melayu-melayu ngono wong didagineng kae wong gemblung anyar lho. Lah, sampean bisa tahu itu gemblung anyaran? Ya ngerora gemblung anyar ora kayak ngamuk kayak kiye lah. Astagfirullah. Ciri-ciri kayak ngamuk wong gemblunge. Cilik wonge. Cilik dhuwur ya. Lho. Apa sepas kilo ya? Orang ngerti sih nyong ora melu ring anah mikirnya teh orang ngerti. Lah tukang tebang liane itu pada bubar kabeh. Bubar desit dadi nyong wong loroan tok karo si Pono kono karo lagi jagongan karo udut liren desit karo kanda malah ana wong buru jago arep takon apa malah gede-gede ngamuk. Lah berarti Pono masih di sana ini. Si dudag-dudag. Ngamuk sampai porat-porat nyong arit teh ngantek tugel mbok dikapaken lagi ya iki lho. Rumah ramane gini nyong jile ramane malah ge nanti tugel ge mbok gue dikapaken na. Astagfirullah. Pok ya mas. Lah kenu sampean berusaha ngelawan berarti ya mikirnya ngelawan malah direbut gue mbok dikapaken dadi tugel. Astagfirullah. Ya priwe maneh wong nyong di damuk ya otomatis nyong ya nyong dua nyekel arit ya dan bisa karo ngamuk anu nglawan karo arit malah direbut anu tugel. Kono Pak, wong lebak kono Pak. Iya wong lebak kana. Walah, berarti ki si Pono yo urung ketemu yo. Ya iki wis set iki lah. Punten lo Mas lah. Kan wis wengi malah Pak. Wengi kok Pak. Lah iya nyong njarep-arep keluargane iki digoleti ndean nyong. Arep bali sene wis set di jam 4-an kuwi malah kepapagan karo wong kuwi akhirnya ngelawan disit malah di kewengen iki ya. Oke. Pagi saya lu dalam mana sih wis botol gue jane. Tapi ya punten lah, nyong ya arep terus lanjut balik rika. Iki ada mas-mas punten lah tulunglah batirku kan. Digoletna berarti. Marasa mbok kenang apa-apa masih di ya, nyong sampai kayak kiye. Ya sampean ngomong karo keluargane Pono barang ya nek bubak balik ya. Ya sementing kan jenengan diobati disit anu mah. Enggak puskesmas ya kena ya. Ya punten lah tulunglah batirku lah. Sayang baku foto ora karo. Kira kabare sing dhewe santer Mas. Kayak kuat lah emang. Kayaknya si kuat lah. Sama si anu kaki mbok demi bapak ramane jarek. Ya rambanane ora kuat jadi tinggal di jot ngesuk ya kena perintah. Kok wedhuse mangan apa? Ini degel iki lalang. Astagfirullah. Oke, senter nggon jenengan nggih.
Lho, kosing kok pada priwe. Kasih nama nih, Pak. Kasih nama nih. Ada lagi. Ya sono apa, Ge? Wis Wis nuwun kowe ya. Ya punten tulung kae lah. Ya. Aduh, kesel banget. Hati-hati ya, Bang. Gue. Oke, Mas. Aku malah sedikit. Alon-alon, Pak. Padahal lagi kayak gini belum ketemu, ini melakukan masalah lagi. Ini boleh kono dia sih, boleh. Iya. Astagfirullah. Itu Kabar apa sebelumnya? Kabar apa loh? Doroliti sudah tiada. Doroliti? Kata siapa? Dari kabar yang beredar, makhluk-makhluk yang biasa diberikan kesejahteraan. Saga. Apa? Ada apa lagi? Doroliti, yang kau katakan sedang berpergian. Nyatanya, informasi kabar yang beredar, Doroliti sudah tiada. Kata siapa? Doroliti sudah tiada. Kau salah dengar mungkin. Saya mendapat kabar itu dari makhluk-makhluk yang sering mendapat kesejahteraan dari Doroliti. Mana mungkin mereka mengatakan dusta. Dan konon ada 6 manusia yang membinasakan Doroliti. Wah, saya nggak tahu masalah itu. Setahu saya, Doroliti itu lagi bepergian ya. Kemarin itu kejadian terakhir itu saya bawa bayi, saya kasih langsung dia pergi. Kalian jangan bermain-main dengan Saga. Loh, saya tidak bermain-main. Saya sudah mengikuti Doroliti sudah lama. Lantas kalian malam-malam seperti ini mau kemana? Saya mau ngobor. Saya mau cari burung. Sama cari ular ya. Kau tahu sendiri penghasilan saya tiap malam ke Hutan. hutan cari kodok, ular ini nanti dijual. Lantas Doroliti yang sebenarnya ada di mana? Ya sudah seperti yang saya katakan kemarin, Doroliti sedang merantau pergi jauh. Bahagiakan anaknya. Membahagiakan si bayi biar bayi cepat besar. Kau jangan dusta. Loh, nih, jangan menuduh saya. Kau katakan tadi Dari kabar yang beredar, manusia-manusia, ada 6 manusia yang membinasakan Doroliti. Loh, kami hanya Bertiga. bertiga ini. Mana berenam gimana? Kalian berdua. Nah ini sih. Kau menuduhku. Oh iya, kami berdua. Itu kan 6 nih, 6. Sedangkan kami berdua. Bukan kami tentunya. Doroliti. Saga. Kau dengar itu? Apa? Itu kodok, menandakan kodok banyak. Dik, Mas, kita harus tenangin ini, Dik. Nanti kalau kita nggak tenangin ini, kita ribut di jalan, Dik. Iya benar, Mas. Gimana Doroliti? Dia mencari Tidak biasanya berhari-hari saya tidak mendengar nyanyiannya. Astagfirullah. Bahkan mereka melihat apu dan mereka meyakini itu adalah apu dari Doroliti. Maksudnya apa? Saya nggak tahu loh. Sampai ngomong apa loh dari tadi? Mereka melihat dan meyakini bekas apu dan diyakini itu adalah apu dari Doroliti. Berbohong mungkin itu makhluk yang bilang seperti Tidak. itu. Saya lebih percaya kepada mereka. Nih, Saka. Mereka pun sering diberi kesejahteraan oleh Doroliti. Maka dari itu dia hafal dari Paum. Itu menandakan apu binasanya Doroliti. Itu. Jadi makhluk itu. Ada 6 manusia. Loh, kami berdua.
berarti bukan kami kalau pelakunya. Tapi saya lebih tahu daripada kamu karena yang kemarin terakhir itu bersama saya. Bilang gini Ndoroliti. Hey, ya memang yang terakhir bertemu Ndoroliti itu adalah dirimu. Nah, tapi nyampe saat ini di mana Ndoroliti? Kenapa kau percaya kepada makhluk yang banyak daripada yang saya terakhir ketemu? Bilang seperti ini Ndoroliti pada saya. Hei, kau manusia yang baik. Terima kasih banyak kau telah mengantarkan anak ini. Saya akan berpergian dulu dari tempat ini untuk membesarkan anak ini. Tolong titip semua makhluk yang ada di sini nanti jika menanyakan keberadaan saya, bilang saja saya sedang pergi jauh. Intinya nanti akan kembali lagi. Kenapa kau mempercayai orang yang hanya menerka-nerka yang belum tentu benar? Sudah yang udah benar ini. Yang udah diamanai sama Ndoroliti ya. Langsung diamanai Ndoroliti. Bagaimana tiba-tiba? Aduh, bahaya banget ini Saka. Kau tahu bahaya? Kalau sampai Ndoroliti tahu bahwasanya Ndoroliti mati, terbakar, itu namanya menjatuhkan nama Ndoroliti. Sedangkan Ndoroliti bukan bermaksud saya menjatuhkan. Lantas abu bekas yang dilihat oleh mereka itu abu apa? Lah, yang namanya abu banyak. Mungkin orang bakar-bakaran kan bisa. Nih, kamu jangan menjatuhkan. Wah, saya nggak terima sama kamu sekarang. Ndoroliti yang sakti seperti itu. Mandraguna seperti itu. Loh, Ndoroliti. Oh, nanti kalau Ndoroliti pulang, awas saja kau laporkan Ndoroliti. kenapa malah menyalahkan diriku? Loh, kok sama saja menghina makhluk yang saya sedang ikutin, yang sedang saya sembah-sembah ya. Sebenarnya dari awal saya juga tidak percaya. Masa iya Ndoroliti sehebat itu yang mempunyai banyak ilmu bisa binasa? Sebenarnya saya tidak percaya, tapi mereka mengatakan dia meyakini abu itu adalah abu dari Ndoroliti. Wah. Mereka semua mengatakan. Maksudmu apa? Hah? Ndoroliti makhluk yang kuat, makhluk yang bijaksana, gak mungkin dengan mudah. Apalagi itu yang saya pikirkan. Apalagi dibakar cuma sama manusia lah, gak mungkin. Saya lebih baik nanti pulang aja Dek. Tinggal lapor sama Ndoroliti biar ini dinyak. Jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Saya sangat takut dengan Ndoroliti. Lah, kamu habis menghina kau takut? Lah, maka dari itu kau jangan mengatakannya tidak. Di sini saya cuma mengatakan. Saya menyampaikan dari mereka, kecurigaan mereka. Maka dari itu saya menemui dirimu. Dirimu yang terakhir ketemu dari Ndoroliti. Ya, sekarang sih terserah saja ya. Kalau mau percaya... Ya, baiklah, saya percaya pada dirimu. Kalau nggak percaya, awas Ndoroliti pulang. Kau dimakan sama Ndoroliti nanti. Jangan seperti itu, manusia. Ya udah. Saya mau mencari kodok, nanti penghasilan saya nggak ada. Udah, saya mau pergi. Berarti Ndoroliti pulangnya kapan? Ya nanti sabar, namanya orang sakti ya, namanya makhluk yang sakti. Mungkin saya sedang melakukan ritual-ritual besar yang nantinya akan mensejahterakan dirimu semua yang ada di lokasi itu. Menambah kekuatan mungkin Mas ya. Lebih baik daripada kau menghina Ndoroliti, saya nggak terima. Kok bertengkar saja sama saya. Jangan seperti itu. Saya sudah tidak punya siapa-siapa. Ya udah. Awas saja kau bilang lagi Ndoroliti terbakar oleh manusia. Ini namanya penghinaan terhadap saya. Harga diri saya di mana? Saya tidak bermaksud untuk merendahkan dirimu. Bagaimana? Saya sudah kangen nyanyian dari Ndoroliti. Aduh. Apa kau sudah hafal nyanyian Ndoroliti yang sekarang? Talelo-lelo-ledung. Nah, ini nanti kalau Ndoroliti pulang kecewa sama kamu, Saka. Nyanyian yang seperti apa? Yang tadi malam kok saya ambil. Nih, Ndoroliti lagunya sudah baru. Wah. Katanya kamu mau hafalin. Saya sudah menghafalkan. Kamu mengajak
beradu mulut jadi saya lupa. Nah, dari tadi kau mau menghina Doroliti ya saya nggak terima lah. Sebenarnya saya datang ke sini juga untuk apakah udah benar nyanyian saya. Tapi malah apa? Coba kayak apa lagunya? Udah hafal belum? Jika saya tidak hafal, saya tidak menghargai Doroliti. Iya, makanya kau harus hafal. Nah, nanti dulu. Buang waktu banget ini dia bener ini mas. Tapi ini punya pasukan banyak nanti kita kalau tidak tenangkan ini yang ada menyusahkan jalan nanti. Kita cuma bertiga malam ini. Oh, ya. Hafal? Sedikit. Baiklah. Coba seperti apa? Apa perlu saya ulangi? Pada minggu hari kuturuk delman ke kota. Ya, pada minggu hari kuturuk delman ke kota. Digigit muka ayah ompong, naik kambing bakso. Bakso istimewa. Selamat. Iya. Benar itu. Sudah kukatakan, saya sudah menghafalkan. Jadi nanti jika Doroliti. Tapi tadi kau bilang pada minggu hari kuturuk teman ke kota. apa? Pada minggu hari kuturuk teman ke kota. Bukan turut. Pada minggu hari kuturuk teman ke kota. Bukan itu. Bukan. Turut. Iya. Pada turut Iya. minggu. Pada hari Minggu turut. Yang diganti apa? Turutnya menjadi turut. Itu. Pada minggu hari kuturut. Ya. Delman ke kota. Ya. Digigit muka ayah ompong, naik kambing bakso. Bakso istimewa. Ya sudah benar. Kita harus cepat nih. Saya akui kau cerdas, Saga. Pertahankan kecerdasan. Adanya saya dipilih menjadi juru bicara Doroliti. Memang saya cerdas. Nah, makanya. Terima kasih. Jika saya tidak menghafalkan lagu itu, nyanyian itu, nanti saya terkena marah Doroliti. Nah, terima iya. kasih. Kau bisa. Berarti kabar beredar itu kabar tidak benar ya? Ya, tidak benar. Kau sampaikan kepada semua makhluk yang di sana yang sedang menerka-nerka tidak benar. Woi, kalian sama saja menjatuhkan Doroliti. Kau umumkan secara gamblang. Saya sudah bertemu Doroliti. Di mana kau bilang saja di sana. Dia sedang bertapa. Yang sangat ngotot si Samo. Yuk kau bilang sama Samo. Baiklah. Nah, kalian mau kemana? Cari kodok. kodok kerja. Kodok. Kabar seperti ini jangan sampai meluas. Jika meluas, itu sama saja merendahkan Doroliti. Betul. Baiklah, saya akan mengatakan kepada semuanya. Kabar ini adalah kabar tidak benar. Betul. Kita harus junjung tinggi. Doroliti. Ya. Baiklah, saya langsung Pesan dari Doroliti. Kalau ada orang Assalamualaikum, harus dijawab Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Coba saya ulang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Kau ajarkan ke semuanya ya. Kalau mau pergi pamitan, bilangnya Assalamualaikum. Jawabnya Waalaikumsalam. Seperti itu ya. Saya sambil menghafalkan nyanyian yang tadi. Iya. Turut ya. Pada minggu hari kuturuk.
Turun. Udah, ayo Mas. Hampir saja Mas. Hampir saja. Bahaya banget kalau sampai tahu loh. Malah si Saga dapat informasi bahwasanya di masyarakat di sana itu katanya sudah pada tahu bahwasanya Ndoro itu lebur terbakar oleh manusia. Dan alhamdulillah tadi kita bisa handle ini ya, sehingga bisa mempercayakan Saga untuk ngomong kepada semua yang mencurigai Ndoro mati itu agar berita ini benar-benar salah. Jangan sampai kita tahu dulu, jangan sampai mereka pada tahu itu benar-benar Ndoro telah tiada. Terus kita Hujan ini Mas. Gerimis. Gimana sih? Ya harus kita harus cari. Yang terakhir. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu Bilo. Tak lama kita tak jumpa Bilo. Benar di sana. Dan insya Allah Jembargo dalam keadaan baik-baik saja. Alhamdulillah. Ya, baik. Sebelumnya, mohon maaf, saya baru bisa menemui Kisanak setelah Kisanak memberikan amanah itu terhadap saya. Karena ada banyak yang harus saya lakukan dalam kerajaan itu. Tidak apa-apa Bilo. Saya berharap kau menyelesaikan semua permasalahan dalam kerajaan itu dulu Bilo. Akan saya lakukan sebisa mungkin, sekuat saya untuk menjalankan amanah yang Kisanak berikan. Alhamdulillah. Dan ternyata Amin. menjadi seorang raja itu memiliki emban dan tanggung jawab yang sangat besar di sana. Ya, sama seperti itu Bilo. Mungkin dulu waktu saya menjalankan peradaban yang saya lakukan, saya tidak memikirkan tentang hal itu. Akan tetapi saya harus belajar dari pengalaman. Saya harus melakukan yang terbaik untuk kerajaan yang saya pimpin sekarang di sana. Dan setelah saya menyelesaikan masalah yang ada di kerajaan saya berusaha mencari informasi tentang Kisanak. Dan saya mendapatkan banyak informasi yang sedang Kisanak hadapi, termasuk teman Kisanak. Ya, memang benar Bilo. Ini sudah 2 malam teman saya itu sudah tidak sadar Bilo. Benar Kisanak. Teman Kisanak sudah tidak selayaknya menjadi manusia karena raganya sudah dikuasai oleh satu kerajaan Kisanak. Astagfirullahaladzim. Ya, informasi itu saya sudah dapatkan Bilo dari Eyang Sari. Dan teman Kisanak sudah ditandai semenjak Kisanak berurusan dengan Nenek Liti. Karena Raja Sasmoyo sudah mengetahui apa yang menjadi tujuan Kisanak. Karena ingin menggagalkan semua apa yang sudah direncanakan Kisanak. Berarti Raja Sasmoyo udah menandai semenjak kita buntutin Nenek Liti. Benar, karena informasi yang saya dapat, teman Kisanak ditandai lewat mimpi. Iya benar. Iya, brengsek Raja Sasmoyo ke. Mungkin saja jika saya tidak sedang melakukan menyelesaikan masalah yang ada di kerajaan itu, saya bisa menerka-menerka tentang mimpi yang dialami oleh teman Kisanak. Akan tetapi di sini takdir sudah berkata lain Kisanak. Iya. Saya mohon maaf. Waktu itu saya harus menyelesaikan masalah yang sedang saya hadapi terlebih dahulu. Tidak apa-apa Bilo. Sekarang semuanya sudah mempunyai tugas masing-masing Bilo. Tidak apa-apa. Dan tentang Nenek Liti, apakah kau ingat kelemahannya ada di bambu kuning itu di sana? Ya, saya kemarin sudah melakukannya tentang bambu kuning itu Bilo. Memang benar. Sebenarnya bambu kuning itu Hujan. hanyalah membuat cerah dalam kerajaan itu. Akan tetapi di sini perlu kau ingat di sana. Jika kau menggunakan
bambu kuning itu terhadap teman Kisana, itu akan berakibat fatal Kisana. Karena Nenek Liti adalah raga yang tidak bernyawa, sedangkan teman Kisana raga yang masih memiliki nyawa Kisana. Jika Kisana masih menggunakan bambu kuning, sama saja Kisana akan membunuh teman Kisana. Jadi Kisana harus pertimbangkan itu terlebih dahulu Kisana. Mohon maaf Mas, berarti tapi benar itu bambu kuning adalah kelemahan dari si Raja Sasmoyo itu? Sebenarnya bukan kelemahan ya. Ketika ditancapkan, kerajaan di dalam tubuh itu merasa Bereaksi gitu ya maksudnya? Oh ya. Membuat cerah dalam kerajaan itu. Dan saya mendengar ada masalah baru yang sedang dihadapi dari saudara kita di sana, yaitu Raja Rakasota. Benar begitu di sana? bagaimana keadaan. Iya oke Mas, sekalian Mas tanyain Mas. Sedang ada penjajahan di dalam kerajaannya. Benar, luar biasa. Terjadi perang besar dalam kerajaan itu di sana. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ada satu hal yang sangat penting, yaitu Patih Darmawulo sedang terluka parah di bagian lengan kanan. Kenapa itu Bule? Astagfirullahaladzim ya Allah. Karena terkena serangan yang sangat luar biasa. Akan tetapi Kisana jangan membebani pikiran Kisana dengan kabar yang saya ucapkan. Di sini kita semua sedang menghadapi permasalahan. Kita harus bisa berpikir jernih di sana. Dari kerajaan Rakasota sedang menghadapi masalah besar. Begitu pula dengan Kisana. Kisana juga sedang menghadapi masalah yang sangat besar. Jadi jangan sampai beban pikiran Kisana terbagi menjadi dua. Akan tetapi Kisana harus menyelesaikan masalah yang sedang Kisana hadapi terlebih dahulu. Jika sudah selesai, baru Kisana bisa ikut dalam peperangan itu. Yang saya harapkan masalah Kisana selesai, masalah yang sedang dihadapi Raja Rakasota juga ikut selesai. Kisana. Amin ya Allah, amin. Astagfirullahaladzim. Bisa bertubi-tubi banget masalah ya Allah. Di sini kesabaran, ketenangan benar-benar sedang diuji di sana. Siapa yang meminta masalah itu datang bertubi-tubi? Tidak, kita tidak meminta itu di sana. Akan tetapi takdir yang berkata di sana. Kita harus menerimanya dengan lapang dada. Kita harus menjalankannya. Kita harus menyelesaikannya satu persatu di sana. Kita harus bisa berpikir jernih. Kita harus tenang sehingga kita bisa menemukan jalan-jalan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah demi masalah di sana. Karena hanya dengan ketenangan semua masalah yang kita hadapi insya Allah bisa terselesaikan di sana. Amin. Luar biasa kamu Bilo. Tapi sampai detik ini Bilo, saya belum tahu saya harus melakukan apa terhadap teman saya Bilo. Sedangkan tahu sendiri teman saya ini mempunyai keluarga. Teman saya ini makhluk yang bernyawa. Bagaimana Bilo menurutmu? Benar Kisana. Maka dari itu tugas Kisana sebenarnya jangan sampai teman Kisana hilang jejaknya atau pergi dari tempat yang Kisana jangkau. Setidaknya jika Kisana belum bisa menyembuhkan teman Kisana, Kisana bisa mengawasi semua pergerakannya. Dan yang perlu Kisana ingat, satu permasalahan, semakin teman Kisana banyak menghisap darah, maka raga teman Kisana
pikiran teman Kisan akan sepenuhnya dikendalikan oleh kerajaan itu. Nah itu ya Dok Bilo. Apakah ada imbas terhadap Iya benar Mas. kesehatan? Itu yang saya takutkan. Soalnya yang dikonsumsi itu benar-benar ya mohon maaf Bu, tidak layak konsumsi bagi manusia biasa dong Bilo. Benar Kisan, itu yang saya takutkan. Dia meminum darah, sedangkan darah itu mengandung banyak bakteri untuk merusak tubuh manusia. Jadi semakin banyak darah yang manusia itu minum akan merusak dari diri manusia itu. Itulah yang saya sangat takutkan di sana. Jadi sebisa mungkin di sana menghalangi teman di sana untuk meminum darah. Berarti bisa kayak keracunan kayak gitu Pak Mas maksudnya Mas? Benar. Astagfirullahaladzim. Paling tidak kita jangan sampai melepaskan jangkauan, Gerak-geriknya gerak-geriknya kita awasi. Yang kedua, ketika dia sedang melakukan minum darah, kita halangi. Hanya itu yang kami bisa sementara itu. Sementara itu, lakukan itu terlebih dahulu. Saya pun akan mencari informasi yang lebih banyak tentang permasalahan ini. Sebelumnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya karena saya baru bisa ikut dalam apa yang sedang di sana ada. Ya saya juga berterima kasih Bilo, selesaikan apa yang menjadi tugas dari Bilo menjadi raja di sana. Semoga amanah. mana? Semoga apakah saya ingin bertanya Bilo, apakah semua pengikut sudah diislamkan? Ada sebagian, akan tetapi dia masih bimbang. Sehingga saya perlu meyakinkan sedikit untuk sebagian itu di sana. Saya yakin dong Bilo bisa. Saya yakin. Akan Bismillah. saya lakukan sebisa saya di sana. Saya mendapat kabar ini Bilo, bahwasanya katanya ada orang yang sedang menebang pohon itu, katanya sedang ada serangan dari orang gila. Ya, saya berpikir sih jernih saja ya Bilo ya. Takutnya itu adalah teman saya yang melakukan. Soalnya ciri-cirinya katanya kurus tinggi. Kurus tinggi. Gitu. Baiklah, jika memang di sana sudah mendapatkan kabar itu, cepat cari dan temukan manusia yang di sana katakan itu. Ya, saya akan bertugas mencarinya. Baiklah di sana. Saya pun akan mencari informasi yang sangat bermanfaat untuk menyelesaikan masalah yang sedang di sana hadapi. Karena saya yakin di kerajaan Rakasota, saudara-saudara di sana bisa menyelesaikannya. Karena saya belum pandai untuk bertarung. Mohon maaf dong Bilo. Berarti teman-teman kita sedang membantu Raja Rakasota. Soalnya ya saya aneh maksudnya. Kemarin hanya yang macan yang Benar. ini Yang mengikuti di sana hanya Pangeran Sari. Karena sahabat di sana yang lain sedang melakukan peperangan. Saya nanti berdoa ya Allah. ya Allah, moga-moga urusannya lancar semua, permasalahan cepat selesai. Baiklah, saya undur diri di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fokus. Ya Allah Mas, ini kok bisa bertubi-tubi banget masalahnya loh. Ya Allah. Kono lebih penting. Nanti saya jelasin Dik. Aduh, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Benar Mas. Bah. Astagfirullahaladzim. Hei, bah. Bah. Pantau. Pantau aja. Bah, Bah, sadar Bah, Marcel ini loh. Jambul kuning Marcel. Sorry Mas. Sadar Bah. Mau sampai kapan, Bah, seperti itu? Bah sadar Bah. Istrimu. Astagfirullahaladzim.
Bang, hati-hati bang. Saya nggak mau ngapa-ngapain. Saya nggak mau ngapa-ngapain. Tolong. Bah. Marcel ini Marcel sadar Marcel. Bah, sadar mbah. Bang, hati-hati bang. Astagfirullah. Bah, ingat bah.